Pemirsa, saya masih bersama Mas Dadan dan juga ada Mas Burhan. Mas Burhan, saya mau ke Mas Burhan. Kalau dari sini kita lihat sentimen positif yang paling banyak itu ada di pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, 73%. Padahal ini merupakan antitesis Jokowi. Jokowi punya approval rating di bulan Agustus lebih dari 80%. Mengapa bisa fenomena ini terjadi, Mas Burhan? Ya, itu dua populasi yang berbeda ya, Valens ya. Pertama, populasi pemilih secara umum yang punya hak pilih dipotret melalui metode saintifik face-to-face interview ya. Data terakhir saya sih 75,8% yang puas. Memang turun dibanding bulan Juni 2023, tetapi masih relatif tinggi. Sementara sentimen positif tadi kan dipotret melalui netizen ya. Dan saya tidak tahu ini apakah platform X saja ataukah ada beberapa platform medsos yang lain. Karena kan ada perbedaan tuh platform media sosial. Di TikTok lebih positif melihat Pak Jokowi ketimbang di Twitter misalnya. Jadi lagi-lagi perbedaan populasi itu yang membuat kita menemukan data yang terkesan kontradiktif. Tapi kalau ditanya misalnya melalui metode yang sama dengan populasi pemilih yang punya hak pilih, baik yang terakses medsos atau tidak, ya suka tidak suka, memang warga kita masih suka sama pemerintahan Pak Jokowi, terutama karena faktor bansos. Saya kan orangnya belak-belakan aja ya. Jadi memang bansos ini meningkat cukup tajam, Valens. 2023 dana perlinsos yang disediakan oleh APBN itu sekitar 476 triliun. Tahun 2024 naik jadi 496 triliun. Itu besar sekali tuh. Dan itu yang kemudian membuat tingkat approval rating Presiden Jokowi masih tinggi. Meskipun di media sosial digempur habis dengan berbagai macam isu yang tidak positif. Cuma kan masalahnya sebagian besar masyarakat kita tidak ikut media sosial, terutama X ya. Data saya mereka yang ikut Twitter cuma 7%. Berarti yang kita harus perhatikan lagi adalah sebenarnya populasinya adalah populasi yang sama, yang suka dengan Jokowi lebih dari 80%, atau yang kemudian lebih suka dengan yang disampaikan oleh Anies Imin soal perubahan. Mas Dadan, ini populasi yang sama atau ini punya masa yang berbeda? Betul, Mbak Valens. Nah, saya mungkin memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, tentunya bahwa hal ini tidak bisa apple to apple ya, secara metodologi untuk bagaimana disamakan dengan saintifiknya apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan di lembaga riset tentunya. Karena dari segi metodologi tentu yang kita lakukan based on the keywords, lalu juga tadi mungkin menjawab berkaitan dengan kanal sosial media, kita juga melalui X, Facebook, lalu juga Instagram, YouTube based on keywords, serta TikTok juga yang kita lakukan, serta media online juga. Jadi merupakan sentimen tersebut juga pada dasarnya memang akan bersifat fluktuatif, sehingga untuk bagaimana kita menguji terhadap efek elektoral terhadap kedua capres, misalkan ketiga capres, pasangan capres cawapres ini tentu harus bisa diuji secara saintifik. Dan faktor pengaruh terhadap sentimen ini tentu sangat dinamis, seperti yang kami tuliskan dalam analisa riset kami di Cakra Data, bahwa dorongan terhadap sentimen positif terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin itu sebenarnya lebih kepada bagaimana selama giat kampanye di periode tanggal 28 November hingga 7 Desember, mereka ada salah satu program yang cukup banyak mendapat sorotan positif dari kalangan warganet adalah terkait dengan program di Desak Anies, serta kehadiran kedua ke pasangan ini ya, Anies Baswedan maupun juga Muhaimin Iskandar dalam berbagai macam forum. Dan hal ini pun juga sama, kurang lebih mengalami kemiripan terhadap pasangan 03 juga, yang dimana pasangan Ganjar Mahfud pun sebetulnya secara dominansi sentimen positifnya lebih dominan juga, karena tadi aktivitas giat kampanye yang mereka lakukan, baik itu sejak di awal kick off Ganjar memulai kegiatan kampanyenya juga di wilayah timur ataupun di daerah Papua, Mas Dadan, serta juga itu kehadiran tadi adalah pasangan untuk ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian tadi Anda juga menyebutkan ini serupa dengan Ganjar Mahfud MD, tapi di sini Anda mengatakan dari hasil survei kalau ini adalah pasangan terjepit dilematis, maknanya apa? Baik, untuk hal ini sebetulnya lebih kepada sorotan tentang positioning sebetulnya, Mbak. Jadi positioning kita coba menganalisa dari mendalami lah terhadap bagaimana gaya membedah terhadap gaya kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan capres cawapres ini dari perspektif di personal branding serta positioning digital yang mereka bangun. Kalau kita bedah satu persatu, misalkan kita dari 03 terlebih dahulu, pasangan Ganjar Mahfud ini dalam menempatkan diri dalam konteks positioning digital memang kita kategorisasi sebagai pasangan yang terjepit
ataupun dilematis, yang dalam hari ini pasangan ini masih gamang mencari positioning dari berbagai macam sorotan yang kita temukan di ranah jagat maya. Seperti ketika mereka ingin memposisikan sebagai challenger, tentu hal ini akan menjadi buah si malakama juga. Dan ini tentu sudah terdapat beberapa fenomena yang sempat terjadi juga dengan pernyataannya dari Pak Ganjar Pranowo saat menyebutkan bahwa polemik pernyataan Ganjar terkait rapot merah penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi itu tentu membuat polemik juga. Dan Baik, coba kita melihat tanyakan fakta dengan Mas juga Burhan bahwa kalau ketika begitu. mereka Oke, Mas Dadan, Ya, saya betul. potong dulu. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya bagaimana? Karena Ganjar tidak bisa ada di posisi sebagai challenger, tapi juga tidak bisa untuk melanjutkan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sekarang sudah kita lihat bagaimana approval ratingnya sangat tinggi. Menurut Mas Burhan, posisinya? Betul, betul Valens. Jadi yang disampaikan Mas Dadan memang selaras dengan temuan survei opini publik yang menunjukkan kegamangan positioning Ganjar Mahfud pasca Prabowo Gibran didaftarkan resmi ke KPU. Jadi sebelumnya Mas Ganjar ini kan berada di coupling keberlanjutan bersama Pak Prabowo. Tapi ketika Gibran dipilih sebagai cawapres Prabowo, narasi keberlanjutan yang selama ini diasosiasikan ke Mas Ganjar itu seperti mengalami proses pengaburan pelan-pelan. Dan kemudian strategi belakangan mereka cenderung masuk ke narasi perubahan dengan strategi ofensif yang cukup kuat. Tetapi ketika mereka masuk ke narasi itu sudah ada yang punya, namanya Anies Baswedan. Jadi ini yang kemudian membuat posisi Mas Ganjar itu terjepit di antara dua narasi itu. Ketika mau menjual kembali narasi keberlanjutan, sepertinya kurang bertuah karena ada faktor Gibran putra Jokowi yang sudah menjadi running mate dari Prabowo Subianto. Ketika masuk ke sebelah, ternyata narasi itu sudah lama menjadi brand atau mereknya Anies Baswedan. Jadi memang tidak mudah. Makanya saya terus terang memprediksi kalau misalnya ada putaran kedua, pertarungan bisa jadi ya itu melibatkan antara Prabowo versus Anies. Baik. Kalau misalnya Mas Ganjar tidak segera melakukan repositioning dan recovery untuk bisa kembali ke jalan track elektoral yang benar. Oke, itu adalah prediksi dari Mas Burhanuddin Muhtadi. Nanti kita akan lihat bagaimana dinamikanya selama masa kampanye sampai nanti pada saat kita akan pemilu di tahun depan. Terima kasih Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah. Terima kasih pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.